Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Novitasari, NIM 1262009201006 dari kelas Tadris IPS 5B. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Hendra Pratama MPD selaku dosen pengampu mata kuliah media dan sumber belajar IPS yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi kelas 7 yang terkait modul saya dengan judul Kondisi Geografis dan Penduduk di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi, kita dapat melihat peta konsep sebagai berikut. Selanjutnya, apa penampakan alamiah dan penampakan buatan itu? Seperti gunung, sungai, laut, perbukitan, danau, merupakan beberapa contoh dari penampakan alamiah. Sedangkan penampakan buatan ditunjukkan oleh segala bentuk hasil buatan manusia, seperti gedung, pasar, sawah, sekolahan. Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografi fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya, mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah pucuk gunung. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Beberapa karakteristik penduduk pantai adalah sebagai penduduk memilih mata pencaharian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Sebagian besar penduduk daerah pantai lebih memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini disebabkan kondisi wilayahnya yang lebih dekat ke laut. Di samping itu juga disebabkan oleh kondisi tanah yang kurang baik untuk dimanfaatkan bercocok tanam. Iklim sangat berpengaruh bagi penduduk di daerah pantai. Mereka memanfaatkan angin untuk berlayar, menangkap ikan di laut, angin darat dimanfaatkan untuk melaut, dan memanfaatkan angin laut untuk mendarat. Hasil tangkapan dari laut, mereka jual di tempat pelelangan ikan. Hampir semua pelabuhan nelayan di Indonesia memiliki tempat pelelangan ikan. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik. Penduduk memanfaatkan kondisi tersebut dengan bekerja sebagai penjual jasa wisata seperti pemandu wisata, menyewakan perahu, menyewakan kamar penginapan, warung makan, dan menjual souvenir khas daerah pantai. Beberapa kawasan wisata pantai di Indonesia yang terkenal antara lain Pantai Losari di Makassar, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Pangandaran di Ciamis, dan Pantai Kuta di Bali. Daerah pantai juga dapat dijadikan sebagai tempat budidaya tanaman. Meskipun penggunaannya hanya sebagai mata pencaharian, di sampingan saja kondisi tanah, suhu curah hujan, dan air yang sedikit payau menyebabkan hanya tanaman tertentu saja yang bisa diupayakan. Beberapa jenis tanaman yang cocok di daerah pantai diantaranya adalah semangka, melon, dan buah naga. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak. Jika kamu pernah melintas di daerah sepanjang pantai utara Jawa, terutama daerah Indramayu Cirebon sampai Brebes di Jawa Tengah, akan terlihat hamparan tambak yang cukup luas. Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi, seperti lobster, bawal, dan bandeng. Beberapa pantai di Indonesia digunakan sebagai sarana transportasi dan bongkar muat barang. Daerah pantai yang digunakan sebagai dermaga pelabuhan dapat kita jumpai, misalnya di dermaga bongkar muat barang, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, dan Tanjung Emas di Semarang. Daerah pantai yang digunakan sebagai sarana transportasi dapat kita jumpai misalnya di Pelabuhan Merak di Provinsi Banten yang menghubungkan transportasi Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, atau Pelabuhan Gilimanuk yang
menghubungkan transportasi Pulau Jawa dengan Pulau Bali, aktivitas transportasi dan perdagangan ini membentuk karakteristik penduduk sekitar pantai. Lapangan pekerjaan ini semakin terbuka, sehingga banyak penduduk yang berpotensi sebagai pedagang, buruh, dan aktivitas lain. Penunjang aktivitas transportasi dan perdagangan, sebagian besar penduduk di daerah pantai, mata pencahariannya adalah nelayan. Maka pemukiman mereka biasanya membentuk pola memanjang, mengikuti garis pantai. Pola pemukiman demikian memudahkan para nelayan untuk pergi ke laut. Pola pemukiman ini banyak ditemukan hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Suhu udara di daerah pantai terasa sangat panas. Suhu rata-rata di daerah pantai pada siang hari bisa lebih dari 27 derajat Celcius. Kondisi suhu tersebut mengakibatkan penduduk daerah pantai berwarna kulit agak gelap. Mereka sering tersengat sinar matahari. Mereka pun biasanya menggunakan pakaian yang lebih tipis karena suhu yang panas ini. Selain itu, jika berbicara penduduk daerah pantai agak keras karena harus beradu dengan suara gemuruhnya ombak yang tak kunjung henti. Rumah-rumah di daerah pantai biasanya memiliki ventilasi yang banyak dan atap terbuat dari genteng tanah. Ventilasi yang banyak dimaksudkan agar banyak udara dingin yang masuk ke rumah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa ekosistem pantai dan laut sudah banyak mengalami kerusakan. Penebangan liar hutan bakau telah mengakibatkan abrasi atau pengikisan garis pantai. Dan penangkapan ikan menggunakan pukat harimau telah merusak terumbu karang. Perusakan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami apa sebenarnya fungsi keseimbangan lingkungan. Rusaknya terumbu karang mengakibatkan ikan tidak mau tinggal dan mencari makanan di tempat itu, sehingga nelayan akan kesulitan untuk menangkap ikan, dan akhirnya pendapatan para nelayan akan berkurang. Kerusakan daerah pantai yang terjadi dapat merugikan banyak orang. Dataran rendah merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian hampir sama. Kondisi wilayah yang datar memudahkan manusia untuk beraktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Sebagian besar penduduk lebih memilih bertempat tinggal di daerah dataran rendah, terlebih jika wilayah ini memiliki sumber air yang cukup. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Lokasi yang datar menyebabkan pengembangan daerah dapat dilakukan seluas mungkin. Pembangunan jalan raya dan jalan tol serta kelengkapan sarana transportasi ini telah mendorong daerah dataran rendah menjadi pusat ekonomi penduduk. Keanekaragaman aktivitas penduduk ini menunjukkan adanya heterogenitas mata pencaharian penduduk petani, pedagang, buruh, dan pegawai kantor adalah beberapa contoh mata pencaharian penduduk daerah dataran rendah. Penduduk di daerah dataran rendah yang mengolah lahan pertanian memanfaatkan awal musim penghujan untuk pengolahan tanah pertanian. Hal ini karena kondisi lahan di daerah dataran rendah sangat bergantung dengan musim. Seperti juga pada penduduk daerah pantai, penduduk daerah dataran rendah biasanya menggunakan pakaian yang tipis karena suhu di daerah ini panas. Rumah-rumah di dataran rendah juga dibuat banyak ventilasinya dan atap dibuat dari genting tanah untuk mengurangi suhu yang panas ini. Kemudahan transportasi di daerah dataran rendah menarik penduduk untuk menetap di sana. Oleh karena itu, penduduknya semakin bertambah dan kebutuhan tempat tinggal serta tempat usaha juga meningkat. Lahan-lahan seperti sawah dan hutan sebagai penyangga keseimbangan alam semakin berkurang, digantikan oleh tumbuhnya bangunan bertingkat. Akibatnya daerah resapan air juga berkurang sehingga timbul beberapa masalah seperti banjir di musim hujan dan kekeringan yang dahsyat di musim kemarau. Selain itu menimbulkan pula masalah-masalah sosial seperti pengangguran, polusi, dan penyakit masyarakat lainnya. Di Indonesia, penduduk dan segala aktivitasnya hampir semuanya terpusat pada daerah dataran rendah. Kota-kota besar yang ada hampir semuanya terletak di daerah dataran rendah, sehingga jumlah penduduk pun biasanya lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Wilayah Indonesia pada daerah dataran tinggi memiliki sistem pegunungan yang memanjang dan aktif, religius. Dataran dengan banyaknya pegunungan dan perbukitan menyebabkan Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Dataran tinggi biasanya dijadikan sebagai daerah tangkapan air hujan,
Selain dapat memenuhi kebutuhan air tanah, di wilayah sekitar daerah tangkapan air hujan dapat mencegah terjadinya banjir. Pada daerah bawah, dataran tinggi yang ditumbuhi pepohonan besar dengan kondisi hutan yang masih terjaga berfungsi menjaga erosi, digunakan sebagai suaka marga satwa, cagar alam, atau bahkan tempat wisata. Namun sayangnya penebangan liar tanpa memperhatikan upaya penanaman kembali dan usaha konservasi lahan yang sering menimbulkan bencana bagi penduduk di sekitarnya. Pembangunan villa dan pemukiman di daerah pegunungan juga telah mengurangi area peresapan air. Dapat ditebak pada akhirnya dapat menyebabkan banjir, seperti terjadi di Jakarta yang selalu mendapat kiriman air banjir dari Bogor. Setiap pergantian musim, kita selalu dihadapkan pada bencana banjir, pada musim penghujan dan bencana kekeringan. Setiap musim kemarau, kita juga sering mengalami bencana tanah longsor, kebakaran hutan, dan bencana lain diakibatkan kerusakan kawasan hutan atau hutan konservasi pada daerah hulu rileks daratan dengan banyak pegunungan dan perbukitan. Tanah yang subur dan udara yang sejuk sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk juga masih banyak yang bergantung pada alam dan memanfaatkan hasil dari hutan. Penduduk di daerah pegunungan juga banyak yang memanfaatkan suhu udara yang dingin untuk menanam sayuran dan tanaman perkebunan. Selain itu, relief daratan yang demikian juga memiliki potensi menjadi daerah pariwisata. Beberapa kawasan yang dijadikan tempat kegiatan wisata alam dan memberikan penghasilan bagi penduduk di sekitarnya adalah kawasan Puncak di Bogor, Kaliurang di Yogyakarta, Lembang Bandung, dan Batu Malang. Pada wilayah dataran tinggi, suhu udara jauh lebih tinggi dibandingkan daerah dataran rendah maupun daerah pantai. Tingkat kelembapan udara yang curah hujan yang berlangsung juga. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di daerah tersebut biasanya mempunyai pola makan dan cara berpakaian yang berbeda dengan daerah lainnya. Untuk menghangatkan tubuhnya, banyak mengkonsumsi makanan yang hangat dan lebih tertutup dalam cara berpakaian. Jika kamu pernah berkunjung ke daerah pegunungan yang dingin, maka kamu akan menjumpai bentuk rumah yang berbeda. Dengan daerah pantai, suhu yang dingin dan intensitas cahaya sedikit, menyebabkan rumah di daerah ini berventilasi sedikit, dan atapnya banyak terbuat dari seng. Ventilasi yang sedikit mengakibatkan udara dingin dan tidak banyak masuk ke rumah. Atap terbuat dari seng agar panas matahari yang diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan bagian dalamnya. Dalam pemukiman, penduduk sangat berpengaruh oleh kondisi topografi dan tingkat kesuburan tanah. Pola pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi biasanya menyebar mengikuti lereng dan mengelompok pada daerah yang mempunyai lahan subur dan relatif datar. Kondisi hidrologis berkaitan dengan keadaan perairan di muka bumi ini. Air mempunyai peranan yang sangat penting. Bagi makhluk hidup tanpa air, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Apa yang terjadi jika tidak ada air untuk kamu minum? Apa yang terjadi jika tanaman yang tidak diberi air? Tentu saja semua akan mati. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, sehingga air mempunyai banyak dampak positif bagi kehidupan. Namun terkadang air juga dapat menyebabkan kerugian bagi manusia dan juga bagi makhluk hidup lainnya. Air banyak dimanfaatkan makhluk hidup bagi kehidupannya. Beberapa di antaranya air dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, untuk irigasi pertanian, sebagai habitat berbagai jenis hewan dan tubuh air, dan sebagai sarana transportasi. Namun air pun juga memberikan beberapa kerugian, diantaranya dapat mengakibatkan erosi, mengakibatkan tanah longsor, dan juga penyebab banjir. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait kondisi geografis dan penduduk di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.